Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kembali lagi RL Chess akan hadirkan analisa dari partai turnamen yang sedang berlangsung, Mayweather Champion Chess Tour FXD Road to Miami. Buat teman-teman yang belum tahu, ini turnamen yang diadakan secara daring dan dengan sistem waktu 15 menit dan tambahan waktu 10 detik setiap melangkahnya. Dan kita akan bahas dari permainan dua pecatur muda yang memiliki masa depan yang cerah nih. Keduanya saya prediksi 5 tahun mendatang atau bahkan lebih cepat dari itu akan muncul di nama-nama besar pecatur dunia, teman-teman. Kita akan bahas permainan dari Arjun Erigaisi dari India berhadapan dengan Jeffrey Seong dari Amerika Serikat. Teman-teman, jangan berkedip dan coba ambil hal positif dari permainan mereka. Karena di sini Arjun mampu mengalahkan Jeffrey Seong hanya dengan 21 langkah. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bantu aku untuk bisa menembus 23.000 subscriber. Arjun Erigaisi memulai dengan langkah D4. Seong memulai dengan kuda F6. Kemudian London System dengan ciri khas gajah ke petak F4 dipilih oleh Arjun Erigaisi. Seong menjawab dengan D5, kemudian putih E3, hitam E6. Putih kuda F3, hitam C5. Dan di sini kuda BD2 dimainkan Arjun Erigaisi, Seong menteri B6. Langkah agresif, ciri khas dari pemain muda. Mengancam pion B2 dan menyerang pion D4, Arjun merespon dengan bukan menjaga ya, tetapi dia melakukan langkah atraktif dengan pilihan C4. Yap, jika Seong mau ambil pion di petak B2, maka Arjun Erigaisi menyiapkan langkah pion C makan D5. Jika kuda makan D5, maka akan gajah makan kuda B8, benteng B8, dan akan memainkan benteng B1. Jika menteri makan pion A2, maka putih akan lakukan gajah B5 skak, membuat raja tidak bisa rokade. Jika memilih raja D8, maka akan dilanjutkan dengan gajah petak C4. Nah guys, dengan pilihan ini, saya rasa Arjun akan mengeksploitasi posisi raja yang kurang tepat dari Jeffrey Seong. Nah, itulah mengapa Jeffrey Seong tidak memilih makan pion B2 guys dalam partainya. Dia pilih pion C makan D4, kemudian pion E makan D4, pion D makan C4, kuda C4. Seong skak dengan gajah B4, putih gajah D2. Tapi teman-teman, pilihan dari gajah B4 ini menurut evaluasi kurang tepat. Mengapa? Karena membuat kuda putih di petak C4 ini jadi lebih kuat mengancam menteri dan memiliki ancaman di petak D6. Ya, kita lanjutkan partainya. Hitam gajah makan D2, menteri D2, kemudian menteri D8. Nah, lihatlah betapa kerugian hitam di sini dengan terlalu cepat menukarkan gajah gelapnya. Kemudian Arjun mengeksploitasi petak D6 dengan menteri B4. Hitam menteri E7, putih kuda D6 skak. Yap, terpaksa tidak rokade dengan memilih raja F8. Nah, guys, baru 12 langkah tapi posisinya sudah menarik sekali ya di sini bahwa putih ambil inisiatif serangan. Teman-teman, seperti biasa, ini waktunya kalian menjawab. Dalam posisi ini, jika kalian menjadi Arjun Erigaisi, apa langkah yang akan kalian mainkan, guys? Saya berikan beberapa waktu untuk beberapa detik waktu untuk kalian menjawab. Yes, congratulations kalau kalian menjawab dengan kuda E5. Boom. Yap, karena di sini kuda D6 tidak bisa makan gajah ya. Ada pinning dari menteri E7 terhadap menteri B4. Dan dengan kuda E5 ini memberikan ancaman pion terhadap di petak F7. Yap, Jeffrey Seong kuda ke petak C6. Menteri A3 dimainkan Arjun Erigaisi. Kemudian Seong makan pion D4. Kembali lagi dia melakukan langkah blunder. Yap, blunder cukup fatal dengan memakan pion D4. Mungkin kita perlu bahas dulu ya teman-teman. Kenapa dia nggak makan kuda di petak E5 aja? Karena jelas kudanya mengancam pion F7.
Dengan pilihan ini akan membuat putih unggul guys. Pion D makan E5, jika kuda D5 maka putih akan mainkan gajah ke petak C4. Yap, kudanya akan lebih kuat dan putih akan segera rokade. Kemudian dengan melakukan manuver benteng ke petak E4 dan benteng ke petak F4 mengancam pion F7. Yap, saya rasa dengan kemampuan Grandmaster elo rating lebih dari 2600, ini akan cukup mudah untuk menang. Ya, kita back to the game. Kuda D4 merupakan langkah blunder yang fatal. Kemudian Arjun merespon dengan rokade panjang. Apa sih blundernya? Ya, kita akan lihat beberapa langkah lagi. Langkah ke-15 kuda C6. Ya, putih ambil pion di petak F7. Benteng G8, putih gajah C4. Mengaktifkan semua kekuatannya, ngancam pion E6, hitam gajah D7. Putih benteng HE1, hitam kuda E8. Ya, lihatlah betapa menyedihkannya ya posisi dari Jeffrey Xiong guys. Wow, sangat pasif. Kemudian Arjun menteri H3. Ya, dia memindahkan menterinya di sini untuk menghindari pinning dari menteri E7 sekaligus mengancam pion H7. Kita mainkan kuda D8. Kemudian putih kuda D8, hitam benteng D8. Kemudian kuda makan E8. Jeffrey Xiong menyerah dengan 21 langkah. Dengan waktu yang juga cukup menyedihkan, tinggal 9 detik. Yang jadi pertanyaan guys, kenapa hitam tidak melanjutkan dan kenapa dia menyerah? Yap, jika dilanjutkan dengan gajah makan kuda E8, maka putih akan memiliki benteng makan D8. Jika menteri D8, maka putih akan menteri E6. Yap, mengancam benteng. Jika menteri ke petak G5, maka putih akan benteng E3. Yap, di sini ada ancaman benteng di petak G8 dan gajah di petak E8. Nah, bagaimana jika benteng geser ke petak H8, maka akan ada menteri F5. Jika menteri F6, maka putih akan menteri C5. Yap, skak dan menyerah hitam karena raja G8 ada gajah C4. Menteri E7 ada benteng E1. Lalu bagaimana jika benteng makan kuda E8? Yap, maka putih akan mainkan menteri F3. Yang membuat gajah di petak D7 harus hilang. Jika menteri D7, menteri makan menteri, raja makan menteri, dan benteng makan gajah D7. Nah, jika raja makan kuda gimana bang? Ya, jika raja makan kuda, maka putih akan gajah E6. Membuat hitam menyerah. Nah, inilah partai cantik yang dimainkan Arjun Erigaisi. Dan inilah mengapa saya bilang di awal bahwa dua pemain ini akan mengisi papan atas percaturan duniawi beberapa tahun lagi, guys. Nah, tapi guys, beruntungnya kedua pemain masuk ke babak quarter final dan mereka akan bertemu dengan lawannya masing-masing. Arjun akan berhadapan dengan pecatur Amerika Serikat, Levon Aronian. Sementara Jeffrey Xiong akan berhadapan dengan Rapot Richard. Bagaimana prediksi kalian? Dan coba komen partai ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus RL Chess untuk terus semangat bikin konten dan tembus 23.000 subscriber. Oh ya guys, sekarang ada fitur langganan ya. Jadi kalau kalian klik tombol gabung, kalian akan mendapatkan benefit konten eksklusif dari RL Chess yang tidak dibagikan ke semua orang. Jadi jangan lupa bergabung dan kalian akan menikmati tips-tips menarik dunia catur. Terima kasih.